Halo semuanya, selamat datang di Daunet Media. Kali ini kita akan membahas AI satu yang lumayan menggemparkan dunia, yaitu Flux ya, atau orang-orang lebih sering baca dengan istilah Flux ya. Nah, Flux ini adalah satu model terbaru, base model terbaru dalam dunia AI yang bener-bener hasilnya luar biasa banget. Jadi kalau kalian sebelumnya mungkin pakai Stable Diffusion, nah Flux ini membuat pembeda. Karena dari semua AI rata-rata tangannya selalu ada masalah. Tapi enggak dengan Flux ini. Kita udah coba tes random tanpa kita plan sedemikian rupa 20 foto dan hasilnya hampir semuanya tangannya benar. Kali ini kita akan langsung membahas lebih detail tentang Flux ini dan kira-kira apa yang kalian bisa lakukan dengan menggunakan Flux AI ini. Flux ini sendiri sekarang masih versi 1 dan ini adalah AI yang dikembangkan oleh Black Forest Lab. Untuk versinya sendiri ada beberapa macam ya, seperti yang kita bisa lihat di websitenya. Untuk kita kenali dulu nih. Ini ada versi yang Pro, Dev, dan juga Channel. Untuk yang Pro sendiri ini berbayar, tapi untuk ngejalaninnya kalian bisa pakai API untuk di website kalian misalnya, atau di AI yang kita lagi kembangin. Lalu yang kita bisa pakai sebagai tanda kutip masyarakat ya, di sini ada dua nih, yang Dev sama yang Channel. Nah, ini bisa kita gunakan on board untuk kita gunakan kebutuhan pribadi. Tapi ingat ya, ada tulisannya non-commercial use. Tapi kalau kalian lihat yang Dev di sini ini adalah sweet spotnya, karena bisa menghasilkan gambar yang detail, lebih detail dari Snell, meskipun belum sedetail yang Pro punya. Tapi secara skor ini masih jauh lebih baik daripada AI lain yang ada saat ini. AI ini bakalan kita jalankan on board dengan desktop PC yang ada di belakang kita ini. Kita intip dulu untuk spesifikasinya ya. Ini adalah PC rakitan yang komponennya majority itu gue pilih dari MSI. Karena apa? Karena komponen dari MSI itu kualitinya udah pasti jagoan banget. Ini untuk case yang gue gunakan. Di sini konsepnya dia transparan kayak aquarium. Karena gue pengen nge-show komponen yang ada di dalamnya dan pengen konsepnya lebih colorful. Biar bawaan generate AI-nya itu ceria dan penuh dengan Hai, tidak perlu itu diucapkan. Tapi intinya ini casing yang cakep banget. Kalau kalian suka konsep gaming mau dipakai buat background, look at this, keren banget. Lalu yang pastinya kalau kita ngomongin AI, kita kebutuhannya adalah di GPU-nya. Nah, GPU-nya di sini gue menggunakan Nvidia GeForce RTX 4080 dan ini adalah seri yang supreme ya dari punyanya MSI. Dari desainnya sendiri ini cakep banget dan juga stability-nya ini stable banget. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk GPU-nya, kita mesti pilih yang terbaik. Untuk build yang ini itu namanya adalah MSI Project Zero ya kalau kalian cek. Tapi di sini yang belum include adalah GPU-nya. Kalian harus kustomisasi sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Dan juga untuk kebutuhan port ini lengkap banget karena motherboard-nya juga ini menggunakan series MSI juga. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari Nvidia sendiri itu nggak cukup berhenti di situ ya. Gue juga melakukan beberapa hal yang memang membutuhkan fitur dari Nvidia-nya langsung. Yang pertama adalah RTX Chat ya. Kalau misalnya kayak tadi nih, gue mau nge-prom gitu. Gue tinggal minta aja ke RTX Chat ini. Karena di RTX Chat ini kita bisa generate prompt yang kita mau. Misalnya kita cuma ngetik a woman in sunset gitu. Tapi ketika kita masukin RTX Chat secara detail, nanti RTX Chat-nya akan bikinin secara detail berikut dengan scene-scene-nya mau seperti apa. Karena ini menggunakan generative AI tapi on board dan language modelnya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu yang kedua adalah Nvidia Broadcast karena kita sering meeting gitu ya untuk ngomongin konsep-konsep kayak gini sama community kita. Nah, untuk ngehasilin suara yang optimal pada saat meeting itu paling optimalnya adalah ketika kita menggunakan Nvidia Broadcast. Ditambah lagi, noise reduction-nya ini bisa gila banget sampai orang seberisik apapun itu tetap kita meeting dengan santai. Lalu selanjutnya Nvidia Canvas ya. Ini adalah AI yang cukup sering banget kita pakai karena di sini gampangnya kita tinggal sketch pakai imajinasi kita. Lalu kita pilih nih mau apa yang muncul di situ. Nah, ini biasanya kita pakai buat misalnya cari inspirasi kayak tempat atau apapun. Ini sekarang juga banyak orang pakai buat HDRI.
Dimana ini bisa jadi environment reference yang kita bisa pakai buat 3D atau apapun yang kita mau. Jadi ini cukup bermanfaat meskipun fiturnya simple banget tapi hasilnya luar biasa. Oke, setelah ini kita langsung masuk aja ke Flux-nya. Pertama, secara instalasi. Gini caranya. Oke teman-teman, sebelumnya kalau kalian mau pakai fitur ini, kalian itu bisa lewat dua cara nih. Yang pertama lewat Comfy UI, atau yang kedua itu bisa lewat Force UI ya. Nih, perbedaan tampilan keduanya itu kayak gini. Kalian pilih mana yang paling cocok sama kalian ya. Oke, caranya kalau mau install ini kalian bisa ke github.com/confiaminimus. Terus kita cari nih yang Comfy UI, kita scroll ke bawah terus kita langsung directly to download ya. Sebelum itu kalian juga harus sudah download dulu ya GitHub-nya. Dan juga ini penting, kalian harus juga punya Python versi 3. Semua link ini nanti gue taruh di kolom description ya. Kalau udah kita tinggal ekstrak aja, kita langsung pilih aja ke folder yang kita mau masukin nih. Di sini kalau gue sendiri, gue akan langsung masukin aja ke folder dokumen. Oke, yang kedua kita lanjut, kita masuk ke huggingface.com. Nah, di sini kita mau pakai yang Black Forest Lab-nya ya. Langsung kita lihat-lihat di sini nih. Di sini kalau kalian lihat tuh ada dua ya, ada yang dev, ada yang Chanel ya. Oke, sekarang kita coba download untuk yang dev dulu. Nah, ini nih, cari yang ini nih, flux.savetensor. Kita pilih file and folder, kita pilih file and folder. Nah, terus ini nih, kita klik yang ada nih, ada flux dev savetensor nih. Ini yang kalian pilih ya. Udah deh, terus kita download aja ini filenya. Kalau kalian misalnya mau download juga nih yang Chanel ini ya, kita lakuin aja hal yang sama kayak tadi, cuman bedanya di bagian yang Chanel. Nah, tapi perlu diingat lagi, yang dev ini non-commercial use ya. Jadi hati-hati kalau kalian mau pakai untuk komersial, iklan dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang Chanel ini perlu dicek lagi, tapi yang Chanel ini bisa nih dipakai untuk keperluan komersial. Lalu kemudian file yang udah kita download itu kita copy aja atau kita cut ya. Kita masukin ke foldernya Comfy UI, kita masukin langsung aja ke folder yang ini nih. Nah, lalu selanjutnya untuk ngejalaninnya kita butuh yang namanya Flux Text Encoder nih. Nah, untuk text encoder ini fungsinya untuk nampung nih teks yang mau kita bawa, yang mau kita interpret ke dalam si AI ini ya. Ini masuknya ke huggingface.com/comfyanonymous ya. Kita cari aja text encoder yang dibutuhkan buat si Flux ini nih. Oke, lalu selanjutnya kita pakai yang clip-L ini. Lalu selanjutnya kita pilih juga dua ini ya, yang FP16 sama FP18. Nah, setelah selesai nih, ini udah, kita masukin aja ke folder yang namanya clip ini ya. Jadi kita masukin sini nih. Ini posisinya ada di dalam Comfy UI Portable ya. Lalu kita balik lagi ini ke Black Forest Lab yang ada di Hugging Face. Kemudian kita butuh yang kedua nih ya. Nah, lalu selanjutnya kita download yang ini nih, yang VA. Lalu kita download nih yang kedua ini, namanya adalah VA Model, atau artinya itu Variational Auto Encoder ya. Ini juga sama nih, kita masukin langsung aja ke folder Comfy UI Portable juga. Ini kita cari yang bawah ini, kita scroll, namanya adalah VAI ya. Lalu kita masukin aja langsung ke sini ya. Agak ribet sedikit, tapi yang pasti kalau udah jadi ini memuaskan banget. Nah, setelah ini kita akan ngomongin use case ya. Make sure teman-teman paham dulu cara pakai Comfy UI. Nah, karena ini penting, kita akan pakai Comfy UI. Oke, langsung aja kita coba untuk melakukan generate beberapa picture ya. Nah, untuk Flux ini sebenarnya optimalnya adalah dia nge-generate foto realistik ya. Untuk yang lain-lain yang masih imajinatif gitu, gambar-gambarnya yang misalnya pakai konsep celestial atau apa, itu kayaknya masih belum optimal gitu. Kalau yang konsep itu teman-teman bisa pakai Stable Diffusion aja, karena akan jauh lebih menarik dan base modelnya itu jauh lebih banyak. Oke, langsung aja kita ke layar. Kita akan lakuin beberapa eksperimen. Oke, masuk aja langsung ke Comfy UI Portable yang ini filenya. Lalu pilih Run NVIDIA GPU ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini ya. Tapi setiap orang akan punya tampilan yang bisa berbeda gitu, tergantung nanti hasil dari masukin datanya. Nah, caranya sebenarnya kita pakai yang ini aja nih. Caranya kita pakai Comfy UI Example ya. Karena ini udah jadi basic workflow-nya nih. Jadi udah auto, udah enak gitu dipakai buat kerja juga. Nah, kita langsung aja masuk ke Comfy Anonymous tadi. Kita langsung aja pilih yang Comfy UI Example di sini. Nah, kita cari yang ke bawah nih. Di bawah ini ada yang namanya Flux nih. Nah, ini bisa kita pakai ya. Nah, ini nih page-nya buat dapetin default basic dari workflow kita nih. Ini caranya kita download aja image-nya. Dia bentuknya itu PNG ya. Yang nantinya kalau kita masukin Comfy UI ini udah langsung jadi. Ini mirip kayak banyak sih sekarang software yang base-nya pakai flow gini. Itu pakai dia pakai PNG kayak gini. Enak, jadi gampang bisa dikirim-kirim ke orang juga nantinya.
Nah, cara kedua yang kalian tinggal drag and drop aja gambar ini ke dalam Comfy UI kalian. Nah, ini keren ya, karena dari gambar aja kita tarik dia langsung jadi workflow baru. Karena datanya udah disimpan di dalam si PNG ini. Boom, hasilnya langsung jadi seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung eksperimen aja ya. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan model Asian woman in autumn season gitu ya, wearing brown coat ya, basicnya seperti itu. Tinggal dimodify aja di scriptnya atau di promptnya. Nanti kalian bisa ketemu hasil yang kalian inginkan. Nah, kalau kita lihat di sini, Flux ini punya kelebihan. Dia gambarnya lebih realistik ya, lebih detail, lebih bagus seperti ini. Ini menurut gue adalah perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Stable Diffusion 3 bahkan gitu. Atau dengan model-model lain kayak misalnya Midjourney dan lain-lain ya. Level realisme dan akurasi dan kita sebutnya sebagai error marginnya itu kecil sekali errornya ya. Jadi hasilnya cukup detail banget. Nah, ini yang gue suka dari model Flux ini. Nah, bahkan kalau kita challenge diri kita pakai yang ada tangannya deh, berani. Karena sometimes kalau kita pakai AI itu selalu takut-takut, tangannya ragu-ragu gitu. Nah, kita coba aja pakai yang ada tangannya. Nah, tuh lihat ya, tangannya bener-bener akurat sekali. Jarinya benar-benar sesuai gitu. Beda dengan model-model kayak Stable Diffusion yang kecenderungannya tangannya selalu deform. Nah, di sini hasilnya cukup sangat detail dan juga berani banget untuk nunjukin tangan. Even tangannya mau kita taruh di mana aja gitu. Kita coba juga dengan prompt lain dan di sini hasilnya juga cukup perfect dari sisi tangan ya. Dan ini merupakan AI offline on premise yang benar-benar jalannya benar-benar perfect banget. Nah, ini juga kita pakai siluet-siluet juga dia oke juga hasilnya. Cuman memang kalau kita lihat dari render time-nya juga nggak secepat Stable Diffusion ya, ini jauh lebih berat dan jauh lebih detail lagi gitu. So far seperti itu ya untuk Flux ini. Nah, teman-teman udah lihat kan tadi hasilnya segitu gilanya. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman mau proses lagi jadiin video ke Runway juga bisa ya. Sebenarnya banyak banget fitur lainnya kayak yang ada di Unreal Engine ya. Tapi gue nggak akan omongin di sini. Gue akan omongin di video behind the scene ketika gue syuting menggunakan Unreal Engine yang menggantikan set bandara. Di sana nanti akan jauh lebih detail lagi. Gue pakai set PC yang sama, tapi bedanya untuk GPU-nya di sana gue menggunakan 4090. Nanti deh kita bahas lebih detail next. Kurang lebih itu dia untuk video kali ini. Flux itu bener-bener hasilnya bagus banget ya, karena bisa generate tanpa deform sedikit pun. Ini akan menjadi perubahan yang luar biasa di industri, khususnya untuk videografi dan fotografi based on AI. Oke, itu dia untuk video kali ini. Thank you for watching and always out of the box.